Peristiwa G30S tahun 1965 menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia. Namun, salah satu misteri terbesar yang masih menyisakan pertanyaan adalah eksekusi cepat DN Aidit, Ketua PKI, tanpa melalui proses pengadilan. Apa sebenarnya yang melatar belakangi tindakan ini? Apakah ini sekadar balas dendam, atau ada strategi politik yang lebih besar di baliknya? Mari kita telusuri beberapa kemungkinan motif di balik tindakan ini. Eksekusi cepat DN Aidit tanpa melalui proses pengadilan resmi menimbulkan berbagai spekulasi mengenai motif di balik tindakan tersebut. Dalam konteks politik pasca G30S, keputusan ini tampaknya bukan sekadar tindakan represif, melainkan bagian dari strategi yang lebih luas untuk memastikan kendali penuh atas narasi sejarah dan dinamika kekuasaan saat itu. Beberapa kemungkinan motif yang mendasari eksekusi tanpa pengadilan ini meliputi: 1. Mencegah Aidit mengungkap informasi. Salah satu alasan utama mengapa Aidit dieksekusi dengan cepat adalah untuk mencegahnya berbicara di pengadilan terbuka. Jika ia diadili, ada kemungkinan besar ia akan memberikan kesaksian yang bertentangan dengan narasi resmi militer tentang peristiwa G30S. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa Aidit memiliki informasi tentang keterlibatan pihak lain di luar PKI, termasuk unsur militer atau aktor eksternal yang berperan dalam peristiwa tersebut. Selain itu, jika Aidit sempat berbicara, ia mungkin akan mengungkap strategi dan rencana politik PKI yang sebenarnya, yang bisa saja berbeda dari tuduhan yang disematkan padanya. Ini berpotensi menggoyahkan justifikasi tindakan militer terhadap PKI dan memperumit upaya Orde Baru dalam membangun legitimasi kekuasaannya. Aidit bukan hanya ketua PKI, tetapi juga seorang tokoh yang mengetahui banyak dinamika politik tingkat tinggi saat itu. Sebagai figur sentral dalam partai, ia memiliki akses ke berbagai informasi, termasuk komunikasi dengan pihak asing, hubungan internal PKI, serta interaksi dengan kelompok militer tertentu. Dengan dieksekusi secara cepat, kemungkinan besar ada upaya untuk menghilangkan bukti atau kesaksian yang dapat menguat lebih jauh kompleksitas peristiwa G30S. Beberapa teori menyebutkan bahwa G30S bukanlah aksi tunggal PKI, melainkan peristiwa yang melibatkan berbagai kepentingan, termasuk faksi di dalam militer sendiri. Jika Aidit memiliki informasi mengenai faksi-faksi ini dan sempat mengungkapnya di pengadilan, hal ini dapat merusak konstruksi narasi yang saat itu sedang dibangun untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Setelah G30S, terjadi peralihan kekuasaan besar-besaran yang berpuncak pada naiknya Soeharto sebagai pemimpin utama Orde Baru. Dalam proses ini, militer dan kelompok anti-PKI berusaha mengeliminasi segala potensi perlawanan yang dapat memperlambat atau mengganggu transisi kekuasaan. Aidit, sebagai pemimpin tertinggi PKI, tentu menjadi ancaman besar bagi proses ini. Jika ia tetap hidup dan mendapat kesempatan berbicara di pengadilan, bisa saja ia mencoba membangun perlawanan, atau setidaknya menggalang simpati dari berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, eksekusi tanpa pengadilan menjadi cara cepat dan efektif untuk memastikan bahwa PKI benar-benar lumpuh tanpa ada kesempatan melakukan kontranarasi. Jadi, eksekusi cepat DN Aidit bukan hanya sekadar tindakan balas dendam atau hukuman atas keterlibatannya dalam G30S, tetapi juga bagian dari strategi politik yang lebih besar. Dengan mencegahnya berbicara di pengadilan, pihak yang berkuasa dapat memastikan bahwa narasi resmi tentang G30S tetap dominan, serta menghindari terbongkarnya informasi yang berpotensi mengubah pemahaman sejarah. Tindakan ini juga mempercepat proses eliminasi oposisi politik, sehingga memperkuat transisi kekuasaan menuju era Orde Baru yang lebih terkonsolidasi. 2. Menghindari kemungkinan bantahan dari Aidit. Eksekusi cepat terhadap DN Aidit tanpa melalui proses pengadilan menunjukkan adanya upaya untuk membungkam segala kemungkinan bantahan yang bisa melemahkan narasi resmi militer tentang peristiwa G30S. Jika Aidit disidangkan secara terbuka, ia memiliki kesempatan untuk menyampaikan pembelaan yang dapat mempersulit upaya penguasa dalam mengonsolidasikan kekuatan pasca G30S. Aidit, sebagai ketua PKI, tentu memahami dinamika internal partainya, serta memiliki akses terhadap informasi penting mengenai berbagai aktor yang terlibat dalam gejolak politik saat itu. Jika ia diberi panggung dalam sebuah persidangan, ada kemungkinan ia akan mengungkap fakta-fakta yang tidak menguntungkan bagi pihak militer atau elit politik tertentu yang tengah berupaya mengambil alih kendali pemerintahan. Beberapa kemungkinan yang dapat muncul dari pembelaan Aidit dalam persidangan antara lain: 1. Membuka kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam G30S.
Jika Aidit diberikan kesempatan untuk berbicara, ia mungkin akan membantah narasi yang menyatakan bahwa PKI sebagai satu-satunya dalang di balik G30S. Ia bisa saja mengemukakan teori lain, seperti keterlibatan faksi tertentu di dalam militer atau adanya pengaruh asing dalam peristiwa tersebut. Hal ini tentu akan mengguncang opini publik dan berpotensi melemahkan legitimasi tindakan militer terhadap PKI. 2. Menggiring opini publik bahwa G30S bukan instruksi resmi PKI. Aidit mungkin akan mencoba meyakinkan publik bahwa aksi tersebut bukanlah keputusan resmi partai, melainkan tindakan kelompok tertentu yang bertindak sendiri atau dimanipulasi oleh pihak lain. Jika argumen ini mendapat perhatian luas, bisa jadi muncul keraguan terhadap narasi bahwa PKI adalah ancaman utama yang pada akhirnya dapat menghambat langkah militer dalam membasmi jaringan komunis di Indonesia. 3. Membalikkan tuduhan dan menyerang legitimasi penguasa. Dalam berbagai kasus serupa di dunia, pengadilan terhadap tokoh politik seringkali berubah menjadi ajang pembelaan yang justru menyerang balik pihak penguasa. Misalnya, dalam persidangan, Aidit bisa mempertanyakan legalitas tindakan militer, menyinggung dugaan persekongkolan antara faksi militer dan aktor eksternal, atau bahkan menyeret nama-nama penting yang saat itu tengah berupaya mengambil alih kekuasaan. Jika hal ini terjadi, maka posisi militer dan pemerintahan yang baru akan menjadi lebih sulit, terutama dalam membangun legitimasi di mata publik dan dunia internasional. 4. Memunculkan narasi korban, bukan pelaku. Jika Aidit memiliki kesempatan untuk berbicara, ia mungkin akan menggiring opini bahwa PKI adalah pihak yang dijebak atau dikorbankan dalam konflik politik yang lebih besar. Ia bisa saja membangun narasi bahwa partainya adalah korban operasi intelijen, sehingga alih-alih dianggap sebagai pelaku makar, PKI justru akan dilihat sebagai korban rekayasa politik. Hal ini berisiko membangun simpati di kalangan masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional, yang dapat merugikan kepentingan kelompok yang tengah berkuasa. Melihat berbagai potensi di atas, pihak militer dan elit politik yang sedang mengamankan transisi kekuasaan tentu tidak ingin mengambil risiko. Persidangan terbuka hanya akan memberi ruang bagi Aidit untuk melakukan pembelaan dan menciptakan kompleksitas baru dalam pengelolaan opini publik. Oleh karena itu, eksekusi cepat dianggap sebagai solusi efektif untuk mencegah segala kemungkinan yang dapat menghambat proses konsolidasi kekuasaan pasca G30S. Keputusan untuk mengeksekusi Aidit tanpa pengadilan mencerminkan bagaimana penguasa saat itu memilih jalan yang paling aman dan cepat untuk mengamankan kepentingannya. Dengan cara ini, mereka bisa memastikan bahwa narasi resmi tetap dominan tanpa ada risiko bantahan yang dapat menggoyahkan legitimasi tindakan mereka. 3. Mengamankan kekuasaan militer dan Soeharto. Pasca G30S, situasi politik Indonesia mengalami perubahan drastis. Kekuasaan yang semula berada di bawah Presiden Soekarno perlahan beralih ke tangan militer, dengan Soeharto sebagai figur utama yang mengendalikan situasi. Dalam kondisi penuh gejolak ini, keberadaan DN Aidit sebagai pemimpin tertinggi PKI merupakan ancaman besar bagi kelancaran proses pengambil alihan kekuasaan. Oleh karena itu, eksekusi cepat terhadap Aidit bukan sekadar bentuk hukuman, melainkan langkah strategis untuk memastikan tidak ada hambatan dalam konsolidasi kekuasaan. 1. Aidit sebagai ancaman bagi narasi dan legitimasi Soeharto. Setelah peristiwa G30S, Soeharto bergerak cepat dengan membangun narasi bahwa PKI adalah dalang utama dalam kudeta yang gagal tersebut. Narasi ini menjadi pijakan bagi tindakan militer yang kemudian melakukan pembersihan besar-besaran terhadap simpatisan PKI. Namun, jika Aidit tetap hidup dan diadili secara terbuka, ada kemungkinan besar ia akan membantah tuduhan itu dan mengungkap fakta-fakta yang bisa merusak legitimasi langkah militer. Aidit berpotensi mengungkap bahwa G30S bukan hanya hasil dari rencana internal PKI, tetapi juga melibatkan faksi-faksi lain, termasuk kemungkinan adanya perpecahan di tubuh militer sendiri. Jika informasi ini sampai ke publik, maka posisi Soeharto sebagai penyelamat negara dari kudeta komunis bisa dipertanyakan dan dukungan terhadapnya bisa melemah. 2. Eliminasi cepat untuk memastikan kelancaran konsolidasi kekuasaan. Dalam situasi politik yang masih labil, kecepatan dan ketegasan dalam mengambil tindakan menjadi kunci utama bagi Soeharto dan militer untuk menguasai keadaan. Eksekusi cepat terhadap Aidit adalah cara paling efektif untuk menghilangkan kemungkinan gangguan dalam proses transisi kekuasaan. Jika Aidit masih hidup, ada kemungkinan ia akan dijadikan simbol perlawanan oleh kelompok yang masih bersimpati pada PKI. Pengadilan terbuka juga berisiko menjadi panggung bagi Aidit untuk berbicara yang dapat mempengaruhi opini publik dan menimbulkan keraguan terhadap langkah-langkah militer. Dengan mengeksekusi Aidit secepat mungkin, militer memastikan bahwa hanya satu narasi yang dominan, yaitu bahwa PKI bersalah dan harus diberantas.
3. Menghilangkan potensi kebangkitan gerakan kiri. Sebagai pemimpin tertinggi PKI, Aidit memiliki pengaruh besar di kalangan kader dan simpatisan partai. Meskipun PKI mengalami pukulan berat setelah G30S, masih ada kemungkinan bahwa kelompok-kelompok pro-komunis atau simpatisan Soekarno yang tidak setuju dengan tindakan militer akan mencoba membangun kembali gerakan kiri di Indonesia. Jika Aidit dibiarkan hidup, ia bisa menjadi simbol perlawanan bagi kelompok-kelompok ini. Bahkan jika ia berada dalam tahanan, masih ada kemungkinan ia tetap dapat mengirim pesan atau memobilisasi simpatisannya secara diam-diam. Oleh karena itu, eksekusi cepat adalah langkah strategis untuk memastikan bahwa tidak ada figur sentral yang dapat menjadi titik kumpul bagi perlawanan terhadap rezim yang sedang dibangun oleh Soeharto. 4. Membangun ketakutan dan memantapkan otoritas militer. Selain untuk menghilangkan ancaman langsung dari Aidit, eksekusi cepat juga memiliki fungsi psikologis dalam membangun ketakutan di kalangan simpatisan PKI dan oposisi politik lainnya. Dengan mengeksekusi pemimpin tertinggi PKI tanpa pengadilan, militer mengirim pesan bahwa mereka tidak akan memberikan ruang sedikit pun bagi pihak yang dianggap sebagai ancaman. Tindakan ini juga memperkuat otoritas Soeharto sebagai pemimpin baru yang tegas dan tidak ragu untuk mengambil langkah ekstrim demi stabilitas negara. Dengan menciptakan atmosfer ketakutan, militer dan Soeharto dapat lebih mudah menekan oposisi, serta memastikan bahwa tidak ada pihak yang berani menentang proses konsolidasi kekuasaan yang sedang berlangsung. Jadi, eksekusi cepat DN Aidit bukan hanya soal menghukum seorang pemimpin partai yang dianggap bertanggung jawab atas G30S, tetapi juga bagian dari strategi besar dalam mengamankan kekuasaan militer dan Soeharto. Dengan menghilangkan Aidit, mereka memastikan bahwa tidak ada suara lain yang dapat mengganggu narasi resmi, mempercepat konsolidasi kekuasaan, mencegah kebangkitan kembali gerakan kiri, serta membangun ketakutan yang efektif dalam menekan potensi perlawanan. Tindakan ini menjadi salah satu langkah kunci dalam proses transisi dari era Soekarno ke Orde Baru, di mana Soeharto akhirnya berhasil mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin tunggal dengan kontrol penuh atas negara. 4. Menghapus jejak keterlibatan pihak lain. Eksekusi cepat terhadap DN Aidit tanpa melalui pengadilan dapat dilihat sebagai upaya sistematis untuk menghilangkan kemungkinan munculnya narasi alternatif mengenai peristiwa G30S. Berbagai teori menyebutkan bahwa selain PKI, ada kemungkinan keterlibatan unsur militer, faksi-faksi politik tertentu, atau bahkan pihak asing dalam peristiwa tersebut. Dengan mengeksekusi Aidit sebelum ia sempat berbicara di pengadilan, semua potensi pengungkapan keterlibatan pihak lain ikut terkubur. 1. Keterlibatan faksi dalam militer dan konflik internal. G30S bukan hanya pertarungan antara PKI dan militer, tetapi juga mencerminkan dinamika internal di dalam tubuh Angkatan Darat sendiri. Pada saat itu, militer Indonesia tidak sepenuhnya monolitik. Ada rivalitas antara faksi pro-Soekarno yang lebih dekat dengan PKI dan faksi yang mendukung Soeharto serta jalur yang lebih keras terhadap komunisme. Aidit, sebagai ketua PKI, kemungkinan besar mengetahui lebih dalam tentang hubungan antara PKI dan beberapa perwira tinggi, termasuk mereka yang mungkin memiliki kesepakatan politik dengan partainya sebelum G30S terjadi. Jika Aidit sempat bersaksi di pengadilan, ia bisa saja mengungkap adanya perwira-perwira yang mengetahui atau bahkan terlibat dalam perencanaan G30S, yang tentu saja bisa mengguncang internal militer dan merusak legitimasi narasi bahwa hanya PKI yang bertanggung jawab. 2. Mengaburkan peran pihak asing. Selain kemungkinan konflik internal di dalam militer, ada juga dugaan bahwa pihak asing memiliki kepentingan dalam peristiwa G30S. Pada era Perang Dingin, Indonesia berada dalam pusaran pertarungan ideologi global antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet dan Tiongkok. PKI adalah salah satu partai komunis terbesar di dunia yang tidak memiliki angkatan bersenjata sendiri, dan popularitasnya yang terus meningkat dianggap sebagai ancaman bagi kepentingan barat di Asia Tenggara. Beberapa teori menyebutkan bahwa G30S mungkin saja merupakan bagian dari operasi terselubung yang melibatkan agen-agen intelijen asing, baik dalam bentuk provokasi, manipulasi, atau bahkan dukungan bagi faksi militer tertentu. Aidit, sebagai tokoh yang memiliki jaringan internasional dengan blok komunis, mungkin memiliki informasi mengenai kemungkinan adanya intervensi asing, baik yang mendukung atau yang menentang PKI. Jika ia sempat berbicara di pengadilan, ada risiko informasi ini terbuka ke publik yang dapat mengubah cara pandang dunia terhadap G30S dan reaksi yang muncul setelahnya. Dengan mengeksekusi Aidit, segala kemungkinan pengungkapan keterlibatan asing pun ikut terkubur. 3. Menghilangkan saksi kunci yang bisa menguak fakta kompleks. Dalam berbagai peristiwa politik besar di dunia, seringkali ada tokoh yang mengetahui terlalu banyak hal dan menjadi ancaman bagi pihak-pihak yang ingin mempertahankan narasi resmi.
Aidit adalah salah satu saksi utama dalam peristiwa G30S, dan sebagai pemimpin tertinggi PKI, ia memiliki akses ke berbagai informasi strategis tentang dinamika politik Indonesia saat itu. Jika ada pihak-pihak yang bermain di balik layar dalam G30S, maka menghilangkan Aidit berarti menghilangkan satu-satunya saksi kunci yang bisa membuka fakta yang lebih kompleks. Pengadilan terbuka bisa menjadi ajang bagi Aidit untuk menyampaikan versi peristiwa yang berbeda dari narasi yang ingin dibangun oleh militer. Ia bisa saja menyebut nama-nama perwira tinggi yang memiliki keterlibatan, mengungkap kesepakatan politik yang terjadi sebelum G30S, atau bahkan menyampaikan informasi yang dapat meragukan klaim bahwa G30S sepenuhnya adalah hasil rencana PKI. 4. Mengamankan narasi tunggal dan menghindari keraguan publik. Pasca G30S, militer dan Soeharto bergerak cepat untuk mengontrol narasi dan membangun legitimasi. Jika Aidit tetap hidup dan diadili, ada kemungkinan ia akan menanamkan keraguan di benak publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Hal ini bisa menjadi ancaman bagi militer yang saat itu sedang berupaya mengonsolidasikan kekuasaan dan mendapatkan dukungan luas dari rakyat serta komunitas internasional. Dalam situasi transisi kekuasaan, memiliki kontrol penuh atas narasi sejarah adalah elemen kunci untuk memastikan stabilitas dan memudahkan penguasaan politik. Dengan mengeksekusi Aidit, militer memastikan bahwa hanya satu versi sejarah yang tetap bertahan, yaitu bahwa PKI adalah dalang tunggal G30S, dan bahwa tindakan militer selanjutnya merupakan langkah yang sah dan diperlukan untuk menyelamatkan negara. Jadi, eksekusi cepat terhadap DN Aidit tidak hanya bertujuan untuk menghukum pemimpin PKI, tetapi juga untuk menghapus kemungkinan munculnya informasi yang dapat mengungkap keterlibatan pihak lain dalam G30S. Dengan menghilangkan Aidit, militer dan Soeharto dapat mengamankan narasi resmi, menutupi kemungkinan peran faksi dalam militer, mengaburkan potensi keterlibatan pihak asing, dan memastikan bahwa tidak ada saksi utama yang dapat menggoyahkan legitimasi rezim yang sedang dibangun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan stabilitas politik jangka panjang bagi Orde Baru, sekaligus memastikan bahwa sejarah ditulis sesuai dengan kepentingan kelompok yang berhasil merebut kendali atas negara pasca G30S. 5. Bagian dari pola eksekusi massal anti-PKI. Eksekusi cepat terhadap DN Aidit tidak bisa dilihat sebagai kasus yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari pola besar pembersihan massal terhadap anggota dan simpatisan PKI yang terjadi sejak Oktober 1965. Pasca G30S, militer, khususnya di bawah kendali Soeharto, menjalankan operasi pemberantasan komunisme dengan metode brutal dan sistematis. Dalam konteks ini, pembunuhan terhadap Aidit bukan hanya merupakan eliminasi seorang tokoh politik, tetapi juga simbol kehancuran total PKI sebagai entitas politik. 1. Operasi pembersihan, dari simpatisan hingga pemimpin tertinggi. Setelah G30S, propaganda yang menyebut PKI sebagai dalang utama mulai dikampanyekan secara luas oleh militer dan kelompok anti-komunis. Kampanye ini digunakan untuk membangun justifikasi bagi aksi kekerasan yang menyusul setelahnya. Ribuan, bahkan ratusan ribu orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI diburu, ditangkap, dan dieksekusi tanpa pengadilan. Dalam pembersihan ini, pola eksekusi massal tampak jelas. A. Eksekusi terhadap anggota lapisan bawah dan simpatisan PKI dilakukan secara serampangan oleh milisi anti-komunis, terutama di daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. B. Penangkapan dan penghilangan terhadap tokoh-tokoh kunci PKI dilakukan dengan lebih terencana oleh aparat militer. Mereka tidak hanya menargetkan pengurus pusat PKI, tetapi juga tokoh-tokoh organisasi sayap PKI seperti Gerwani dan Pemuda Rakyat. Sebagai pemimpin tertinggi PKI, Aidit adalah target utama yang harus dihabisi. Jika anggota dan simpatisan PKI di daerah-daerah bisa dieksekusi tanpa pengadilan, maka pemimpin tertinggi partai tentu tidak akan diberikan perlakuan berbeda. Eliminasi Aidit bukan hanya soal membunuh seorang individu, tetapi juga memastikan tidak ada kepemimpinan tersisa yang dapat membangun kembali PKI di masa depan. 2. Eksekusi tokoh kunci sebagai sinyal keras bagi pendukung PKI. Eksekusi cepat terhadap tokoh-tokoh penting seperti Aidit juga memiliki dimensi psikologis yang kuat. Dengan menghabisi pemimpin utama PKI tanpa proses hukum, militer mengirimkan sinyal bahwa tidak ada ruang bagi perlawanan atau negosiasi politik. Sejarah menunjukkan bahwa dalam berbagai konflik politik, penguasa seringkali mengeksekusi pemimpin oposisi untuk melemahkan moral para pendukungnya. Dalam konteks pembersihan PKI, membunuh Aidit berarti menghilangkan simbol perjuangan bagi para kadernya. Hal ini juga menegaskan kepada mereka bahwa tidak ada jalan kembali. Mereka hanya memiliki dua pilihan, menyerah atau dihancurkan. Lebih jauh, eksekusi Aidit menjadi bagian dari strategi Sok N Awe,
atau teror dan intimidasi yang digunakan oleh militer untuk memastikan kepatuhan masyarakat. Dengan melihat bahwa pemimpin tertinggi mereka saja dapat dibunuh begitu saja, anggota PKI yang masih bertahan tidak akan berani melakukan perlawanan. 3. Eksekusi sebagai bagian dari konsolidasi kekuasaan Orde Baru. Eksekusi terhadap Aidit juga tidak terlepas dari tujuan yang lebih besar, yaitu mengokohkan dominasi militer dan Soeharto dalam transisi menuju Orde Baru. Dengan menghilangkan Aidit dan para pemimpin PKI lainnya, Soeharto memastikan bahwa tidak ada oposisi kuat yang dapat menantang jalannya pemerintahan baru. Sebagai pemimpin Orde Baru, Soeharto ingin memastikan bahwa PKI tidak hanya dikalahkan, tetapi benar-benar dilenyapkan dari politik Indonesia. Hal ini terlihat dalam langkah-langkah berikut. A. Pembubaran resmi PKI oleh pemerintah pada Maret 1966. B. Stigmatisasi terhadap siapapun yang pernah terlibat dengan PKI, baik dalam bentuk diskriminasi sosial, politik, maupun ekonomi. C. Pembentukan sistem politik yang memastikan komunisme tidak bisa bangkit lagi, seperti melalui TEP MPRS nomor 25/1966 yang melarang PKI dan ideologi komunisme Marxisme-Leninisme di Indonesia. Dalam strategi ini, Aidit dan pemimpin PKI lainnya harus dihabisi secepat mungkin untuk memastikan bahwa tidak ada celah bagi rekonstruksi gerakan kiri di masa depan. 4. Membandingkan dengan pola eksekusi di negara lain. Eksekusi massal terhadap anggota PKI dan eksekusi cepat terhadap Aidit mirip dengan pola yang terjadi dalam berbagai kudeta militer di dunia. Misalnya, Uni Soviet di era Stalin. Para pemimpin oposisi yang dianggap berbahaya seringkali dieksekusi tanpa pengadilan untuk memastikan stabilitas rezim. Iran setelah Revolusi Islam tahun 1979. Kelompok-kelompok kiri dan oposisi segera ditumpas untuk memastikan tidak ada kekuatan yang dapat mengganggu rezim baru. Rezim militer di Amerika Latin, Chili, Argentina, Brasil, dan lain-lain. Tokoh-tokoh kiri sering menjadi target pembunuhan atau penghilangan paksa untuk memastikan mereka tidak dapat kembali ke panggung politik. Indonesia pada tahun 1965 mengikuti pola serupa, di mana penghapusan PKI tidak hanya berupa penangkapan dan pembunuhan massal di level akar rumput, tetapi juga eliminasi cepat terhadap tokoh-tokoh kunci seperti Aidit, untuk memastikan bahwa gerakan tersebut benar-benar dihancurkan hingga ke akarnya. Jadi, eksekusi DN Aidit bukan hanya tentang membunuh seorang pemimpin partai, tetapi merupakan bagian dari pola sistematis pembersihan politik yang dilakukan oleh militer terhadap PKI. Pembunuhan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum Aidit secara pribadi, tetapi juga untuk 1. Memastikan kehancuran total PKI dengan menghilangkan kepemimpinan partainya. 2. Mengirimkan sinyal keras kepada anggota PKI lainnya bahwa tidak ada ruang bagi perlawanan atau negosiasi. 3. Memperkuat dominasi militer dan memastikan kelancaran transisi kekuasaan ke tangan Soeharto. 4. Mengikuti pola eksekusi politik yang sering terjadi dalam peralihan kekuasaan melalui kudeta militer di berbagai negara. Dengan demikian, eksekusi cepat Aidit tidak hanya memiliki implikasi jangka pendek, tetapi juga menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam membentuk lanskap politik Indonesia di era Orde Baru. 6. Menghindari dokumentasi pengakuan yang bisa diperdebatkan. Salah satu aspek mencurigakan dari eksekusi cepat DN Aidit adalah ketiadaan dokumentasi resmi mengenai pengakuannya sebelum kematiannya. Jika Aidit memang telah memberikan pernyataan yang sepenuhnya mendukung narasi militer bahwa PKI adalah dalang tunggal di balik G30S, seharusnya ada dokumen, transkrip, atau rekaman yang dipublikasikan secara luas untuk memperkuat klaim tersebut. Namun kenyataannya, tidak ada bukti konkret yang bisa dijadikan rujukan resmi. Ketiadaan dokumentasi ini membuka kemungkinan bahwa Aidit sebenarnya memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kepentingan rezim yang sedang mengambil alih kekuasaan. Hal ini menjadikan eksekusi cepat sebagai solusi untuk menghindari perdebatan lebih lanjut serta memastikan bahwa tidak ada narasi alternatif yang dapat menggoyahkan legitimasi tindakan militer pasca G30S. 1. Jika ada pengakuan yang mendukung militer, mengapa tidak dipublikasikan? Sejarah menunjukkan bahwa dalam berbagai kasus di mana tokoh oposisi ditangkap dan diinterogasi, rezim yang berkuasa biasanya memanfaatkan pengakuan mereka sebagai alat propaganda. Misalnya, dalam pembersihan politik di Uni Soviet era Stalin, pengakuan para tersangka yang telah diproses seringkali direkam dan diumumkan untuk membenarkan tindakan negara. Di Cina selama revolusi kebudayaan, pengakuan tokoh-tokoh politik yang dianggap kontrarevolusi dipublikasikan untuk mengukuhkan legitimasi partai. Bahkan dalam sejarah Indonesia sendiri, setelah tahun 1965, berbagai pengakuan dari tokoh-tokoh PKI yang masih hidup kerap digunakan untuk mendukung narasi resmi. Namun, dalam kasus Aidit,
Tidak ada dokumen atau rekaman resmi yang menunjukkan bahwa ia mengakui peran PKI dalam G30S secara eksplisit. Jika memang ada, penguasa Orde Baru seharusnya tidak melewatkan kesempatan untuk menggunakan pengakuannya sebagai bukti yang memperkuat narasi mereka. Fakta bahwa pengakuan Aidit tidak pernah dipublikasikan menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin mengatakan sesuatu yang tidak menguntungkan bagi pihak militer, atau setidaknya memberikan informasi yang dapat menimbulkan keraguan di kalangan publik mengenai versi resmi peristiwa. 2. Kemungkinan Aidit mengungkap fakta yang tidak diinginkan. Aidit adalah tokoh yang sangat memahami dinamika politik Indonesia saat itu. Sebagai pemimpin PKI, ia memiliki akses ke berbagai informasi, baik mengenai strategi partainya maupun tentang peristiwa yang terjadi di balik layar. Jika Aidit diinterogasi sebelum dieksekusi, ada kemungkinan ia mengungkap fakta-fakta yang bisa merusak legitimasi militer atau membongkar keterlibatan pihak lain dalam G30S. Beberapa kemungkinan informasi yang bisa saja ia ungkapkan termasuk: A. Keterlibatan unsur militer dalam G30S, baik sebagai provokator atau bahkan aktor yang memiliki kepentingan dalam kekacauan tersebut. B. Hubungan antara PKI dan Soekarno, yang bisa jadi tidak sekuat seperti yang digambarkan dalam propaganda Orde Baru. Jika Aidit menyatakan bahwa PKI tidak memiliki niat untuk menggulingkan Soekarno, hal ini bisa membantah narasi yang digunakan untuk melegitimasi pembersihan politik terhadap PKI. C. Dugaan keterlibatan pihak asing, yang bisa jadi melibatkan agen-agen intelijen dari negara-negara besar yang berkepentingan dengan perubahan kekuasaan di Indonesia. Jika Aidit sempat berbicara di pengadilan atau jika ada dokumentasi resmi dari interogasinya, publik bisa memiliki akses ke sudut pandang lain mengenai G30S, yang berpotensi merusak narasi resmi yang sedang dibangun oleh militer dan Soeharto. 3. Eksekusi cepat sebagai cara mengontrol narasi sejarah. Sejarah ditulis oleh pemenang, dan dalam konteks Indonesia pasca tahun 1965, Soeharto dan militerlah yang menentukan bagaimana peristiwa G30S diceritakan. Salah satu cara untuk memastikan bahwa hanya satu versi sejarah yang bertahan adalah dengan mengeliminasi sumber-sumber yang berpotensi menyajikan perspektif berbeda. Jika Aidit diadili dalam pengadilan terbuka, ada kemungkinan ia akan memberikan testimoni yang berbeda dari yang diharapkan oleh militer. Bahkan jika pengadilannya dilakukan secara tertutup, masih ada risiko bahwa informasi yang ia ungkapkan bisa bocor ke publik, atau bahkan memunculkan perdebatan di kalangan elit politik dan militer sendiri. Dalam konteks ini, mengeksekusi Aidit dengan cepat menjadi langkah yang lebih aman. Tanpa adanya rekaman atau dokumen pengakuan, maka tidak ada data yang bisa diperdebatkan, dan narasi resmi tetap bisa dikontrol sepenuhnya oleh penguasa baru. Eksekusi cepat DN Aidit bukan sekadar tindakan balas dendam, tetapi bagian dari strategi politik yang lebih besar. Dengan menghilangkan Aidit, militer dan Soeharto memastikan bahwa narasi resmi tentang G30S tetap dominan dan transisi kekuasaan menuju Orde Baru berjalan mulus. Namun hingga kini, misteri di balik eksekusi ini tetap menjadi bahan perdebatan dan spekulasi. Bagaimana pendapat kalian tentang eksekusi DN Aidit? Apakah kalian setuju bahwa ini adalah langkah politik yang diperlukan, atau ada motif lain yang belum terungkap? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sejarah dan politik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.